Dilanjutkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ali Murtado selaku Kepala SMP Negeri 2 Garung. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan SMP Negeri 2 Garung, beserta teman-teman dari SMP 1 Garung yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini, pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022, kita berkumpul di ruang laboratorium ini dalam rangka kolaborasi diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Nika Puji Nurhaini beserta Ibu Rodiatul Hamzah. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak yaumul kiamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, akan kami bacakan susunan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif oleh Ibu Nika Puji Nurhaini Sarjana Pendidikan. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara ketiga pemaparan materi, acara keempat sesi tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Bapak Ibu, mari acara pada kesempatan siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 2 Garung. Kepada yang terhormat Bapak Ali Murtado kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmatnya. Insyaallah kita masih diberi kesehatan. Insya Allah semuanya sehat, amin. Rekan-rekan guru dari SMP Negeri 2 Garung dan ada rekan juga dari SMP 1 Garung yang sangat kami hormati. Kami mengucapkan selamat kepada Bu Eka yang pada sampai hari ini beliau mengikuti pelatihan guru calon guru penggerak dan dengan kegiatan beliau mengikuti pendidikan mereka apa pelatihan pendidikan guru penggerak ini, maka pada hari ini beliau melakukan kegiatan diseminasi modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Kepada rekan-rekan guru yang kami hormati, kami mengharapkan semua rekan nanti bisa mengikuti kegiatan ini, karena menurut kami pribadi ini merupakan materi yang baik, ya, materi yang baik, yang mungkin kita dalam hal ini berbagi pengalaman bagaimana menerapkan budaya positif itu di peserta didik yang ada di tempat kita.
Kami berharap semoga ini menambah pengetahuan bagi kita semuanya, dan dari awal sampai akhir semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan rekan-rekan guru bisa menyerap ilmu ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira itu saja dari kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Murtado yang sudah menyampaikan sambutannya. Kita lanjutkan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi budaya positif modul 1.4 program calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Puji Nurhaini, Sarjana Pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sampai dengan jam ini masih setia di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan kami, yaitu diseminasi modul 1.4 program pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rodiatul Hamsyah, yang di modul ini ada 6 poin. Tadi yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua tentang keyakinan atau motivasi, yang ketiga adalah tentang peraturan dan keyakinan kelas, ya Bu Rodia. Nah, ini saya akan melanjutkan di sini poin yang ke-4, 5 dan 6. Next. Sebelumnya Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Saya mau kasih biar tidak ngantuk. Ini dari tadi kayaknya metenteng gitu, sudah ngantuk, sudah manjing adan. Nah, ini nanti kalau saya bilang siapa kita guru hebat sambil mengacungkan kepala tangan ke atas, nanti ada 3 kali ya. Siapa kita guru hebat? Siapa kita guru hebat? Siapa kita guru hebat? Di mana kita? SMP Negeri 2 Garung. Bisa nggak Ibu, Bapak-bapak? Bisa sambil berdiri Ibu biar tidak semuten, tadi lenggah terus. Ini untuk ice breaking, tadi 1 jam sudah berlalu, dengan duduk terus, saya yakin pasti agak semuten. Kita mulai nggih? Sehat semua Ibu, Bapak-bapak? Sehat. Siapa kita? Guru hebat. Masih kurang semangat ini, masih lemas. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Siapa kita? Guru hebat. Di mana kita? SMP 2 Garung. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ini sekedar untuk melemaskan otot-otot yang tadi 1 jam sudah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nanti ini untuk Pak Nur Taufik, kalau memang sudah masuk waktu untuk khotbah Jumat Pak, semoga untuk bisa memenuhi jadwal khotbah Jumat. Dan bagi ibu saya minta waktu yang lebih daripada semestinya, extra time. Di sini saya akan menyampaikan yaitu untuk eksplorasi konsep. Yang pertama tadi ada disiplin positif yang sudah disampaikan Ibu Rodia. Di situ saya memasukkan yaitu untuk perubahan paradigma belajar. Karena sebenarnya untuk paradigma belajar itu masuknya di modul 1.1, tapi sebagai dasar kita melangkah, apa sih sebenarnya yang di program pendidikan guru penggerak ini mulai didengungkan dan digalakkan sedemikian rupa sehingga yaitu yang pertama adalah merubah paradigma tentang belajar. Sebenarnya kita di Indonesia sudah memiliki tokoh yang amat sangat luar biasa, yaitu pikiran-pikiran beliau itu sampai dengan sekarang, sampai dengan zaman ini masih bisa dipergunakan. Tetapi karena mungkin dengan adanya perkembangan zaman, kita mengacunya
berkiblat cenderungnya agak-agak ke barat. Jadi yang sebenarnya kita udah punya malah kita sedikit AB. Nah ini saya kulik kembali untuk paradigma belajar, di mana yaitu next Bu Rodia. Lanjut. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah bertujuan untuk menuntun. Ini yang sering kita lupa. Kita sering kepada anak adalah menuntut, Bapak Ibu. Saya sendiri terutama nih. Anak harus seperti ini. Padahal di dalam kodratnya yaitu siswa itu sebenarnya sudah memiliki kodrat alam dan zamannya, yaitu dia ketika lahir sudah membawa bakatnya masing-masing. Kita sebagai guru di sini dituntut hanya untuk menuntun saja, menebalkan lakunya agar menjadi manusia-manusia yang merdeka lahir dan batin, mencapai keselamatan dan juga mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini yang sering kita lupa selama ini, terutama saya. Kadang kamu harus bisa seperti ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nah, ini adalah yang perlu kita rubah. Kita tidak lagi harus menuntut, tetapi kita harus menuntun. Kemudian seorang pendidik harus berpihak pada murid. Ini saya sendiri, Ibu, sering sekali ketika siswa-siswi kita melakukan pembelajaran kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita skenariokan, kadang kita menyimpulkan bahwa anak itu adalah anak yang melanggar, anak yang membangkang kita. Padahal di sini sebagai guru kita harus mampu memberikan ruang lebih, menyajikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana bakat-bakat murid dalam satu kelas itu jelas tidak akan sama. Contoh mapel saya memberikan parameter atau nilai kepada si A, dia dalam segi psikomotor bagus. Kemudian ada lagi murid si B, dia lebih bagus pada bidang sains atau eksak. Kemudian ada lagi di bidang seni. Nah, ini tentu saja kita tidak boleh menyamaratakan. Sempat kemarin disampaikan juga, lalu bagaimana kita harus memberikan nilai kepada siswa yang notabene satu kelas itu, tetapi harus dengan perbedaan atau berdiferensiasi. Nah, ini nanti ada sesi untuk mengupas lebih jauh, tapi bukan di sesi ini. Nanti kita belajar terus, sharing, berbagi, saling melengkapi. Next. Berikut untuk disiplin positif tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rodiatul Hamsyah. Di sini saya hanya akan mengulas sedikit bahwa disiplin positif ini adalah merupakan salah satu usaha untuk kita mencapai visi sekolah. Visi sekolah akan tercapai apabila kita mampu menerapkan disiplin positif, karena kita lingkupnya adalah mendidik di lingkungan sekolah, maka disiplin positif itu kita tanamkan yang paling utama yaitu kepada anak didik kita di lingkungan sekolah. Next, Bu. Kemudian nilai kebajikan tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Rodiatul Hamsyah demikian jelasnya bahwa yang mendasari kita atau seseorang manusia melakukan perilaku itu adalah ada beberapa kebutuhan. Kebutuhan itu nanti akan mempengaruhi apa yang akan diperbuat, akan dilakukan, atau seseorang mengambil sikap tertentu itu dipengaruhi oleh kebutuhan dasar manusia. Di sini yang akan saya kupas itu. Lanjut, Bro ya. Lanjut, ini tadi sudah ya untuk nilai-nilai kebajikan. Ya. Di sini ada pertanyaan pemantik ini. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana menurut Anda, dan pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Ini tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Rodia, bahwa jika kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang datangnya dari luar hanya karena kita ingin mendapat ujian, agar kita tidak mendapat teguran oleh atasan, agar kita dinilai anak menjadi guru yang teladan, itu merupakan salah satu motivasi ekstrinsik atau dari luar. Padahal yang diharapkan dari kami belajar di JGB ini adalah kita mampu menumbuhkan motivasi intrinsik yang
datangnya dari dalam, yaitu salah satunya adalah ingin atau rasa menghargai diri sendiri, bahwa kita adalah sebagai seorang pendidik harus mampu memberikan teladan seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, itu di depan kita menjadi teladan yang baik, kemudian di tengah kita memberikan semangat, di belakang kita memberikan dorongan. Nah, ini sebenarnya perlu dikupas lebih lagi sebagai seorang pendidik agar dalam penerapan perilaku kemudian budaya positif di sekolah kita benar-benar menjadi teladan bagi anak didik atau murid-murid kita. Lanjut berarti. Oke, untuk masuk ke motivasi perilaku manusia, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Ini adalah tokoh yang jadi tidak asing bagi kami dan Bu Rodia, karena di modul itu seringkali muncul nama Diane Gossen. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, tadi sudah disampaikan Bu Rodia, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena ben oleh bayaran lebih, biar nanti naik pangkatnya mudah, biar tidak ditegur oleh atasan. Kemudian yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri. Ini yang diharapkan. Tadi disampaikan juga secara jelas oleh Bu Rodia. Lanjut Bu, keyakinan kelas tadi sudah jelas. Lanjut next. Nah, ini yang sudah saya lakukan di baru 2 kelas ya, di kelas 7B dan 8C. Dan tadi sudah sempat saya minta untuk testimoni. Ternyata memang kelemahannya ada Bu masih yang melakukan pelanggaran atau melanggar apa yang sudah disepakati. Tapi oke lah, tidak masalah. Dari 1 kelas kalau di rata-rata untuk yang tadinya melanggar sejumlah separuhnya sudah berkurang. Itu bagi saya sudah luar biasa, karena memang untuk menerapkan ini harus melalui proses yang tidak pendek. Lanjut Bu Rodia. Ya, oke, ini yang akan saya kupas lebih dalam, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Seseorang melakukan hal-hal tertentu itu dilandasi adanya kebutuhan dasar manusia. Mungkin dari ibu-ibu semua sudah pernah maos atau sudah pernah mendengar atau bahkan sudah paham betul untuk kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup yaitu apa? Kebutuhan kita untuk makan, untuk minum, untuk tempat tinggal, untuk istirahat, tidur, dan juga adanya rasa aman. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kita sebagai manusia tentu saja dalam hidup bersosial tidak mungkin kita akan merasa saya bisa sendiri, apa-apa bisa sendiri, tanpa orang lain saya mampu, itu omong kosong, nggak akan mungkin bisa. Di sini di kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang, yang kita butuhkan tidak hanya kasih sayang dari pasangan kita, tetapi yang utama adalah orang tua, keluarga, anak-anak kita, kemudian baru lingkungan sosial kita. Kita sebagai sering bertatap muka dengan rekan-rekan sejawat di sekolah, berarti kasih sayang sesama rekan sejawat. Kemudian juga rasa diterima. Nah, ini mungkin yang sudah merasakan, dan semuanya pun saya yakin sudah, karena dari proses kita lahir, kita sekolah tahapan dari balita sampai dengan detik ini, kita sudah masuk ke dalam lingkungan sosial yang berbeda. Di situ kita pasti akan merasa, contohnya saja nih, menjauh Bu Mun, dari yang dulu unit kerjanya di SMP Negeri 1 Mojotengah, kemudian pindah ke sini, yang tadinya sama sekali mungkin tidak ada yang kenal, atau baru mungkin 1-2 yang kenal, pasti di dalam diri Bu Mun akan ada rasa saya pengen bisa diterima di satu komunitas atau di lingkungan yang baru. Dan ini tidak berlaku hanya untuk
komunitas praktisi kita ya, seperti ini Bapak yang anggotanya semua Bapak Ibu guru itu enggak. Kita pindah rumah, kemudian kita juga pindah istilahnya dari dulu masih ikut orang tua, kemudian di lingkungan baru itu dengan suasana dan lingkungan yang berbeda, itu tentu saja kebutuhan yang kedua ini kita butuhkan. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jelas sekali ini Bu. Apalagi kita sebagai seorang pendidik, kita di sini dituntut untuk bisa mengembangkan diri. Muara dari pengembangan diri itu apa sih? Yaitu kita diakui, kemampuan kita itu diakui oleh orang lain. Contoh saja dalam dunia olahraga, alah dadak bal-balan bal siji go rebutan, ming garep entuk piala gar itu pula wis. Bisa kan orang beli piala dijajar di rumah bisa, tapi kan kita tidak punya pengakuan. Nah itu yang menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Ini apalagi sekarang didengung-dengungkan, yaitu merdeka belajar. Mengerucut sebelum sampai ke belajar adalah merdeka. Apa sih yang dinamakan merdeka? Merdeka adalah mampu berdiri sendiri dengan kemampuan kita sendiri untuk melakukan sesuatu tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain. Artinya kita mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Dan di sini kita sebagai manusia sosial tentu juga tidak bisa merdeka semerdeka-merdekanya akhirnya dan di losdol itu enggak. Kita tetap ada batasan, yaitu aturan-aturan yang mengatur dalam kita bermasyarakat. Merdeka di sini adalah kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan pikiran tanpa adanya tekanan dan rasa takut. Kadang kita masih merasa ya, jujur ini saya sendiri, ada satu regulasi yang saya pribadi secara nurani tidak setuju, tapi karena kita ada di bawah naungan yang mengeluarkan regulasi itu, kadang kita akhirnya ya udahlah ikut manut saja demi keamanan. Nah, ini salah satu bentuk ketidakmerdekaannya atau kebebasan kita dalam mengeluarkan pendapat, ide dan istilahnya hasil pikir kita. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Yuk healing. Kita lama nggak healing nih, kita sudah mulai penat. Nah, ini salah satu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu atau ibu-ibu semuanya. Di sini kita dihitung dari pukul 7:30 sampai kita nanti pulang pukul 14.15 itu kalau tepat waktu. Kebanyakan kita masih harus menata inilah itulah untuk pembelajaran berikutnya. Waktu yang sedemikian padat kita lakukan atau kita habiskan di lingkungan kerja kita, kadang sudah mempengaruhi kita sampai rumah. Yang seyogyanya dengan anak, dengan suami bisa bercengkerama dengan rasa bahagia, kita sudah membawa bekal capek. Akhirnya kadang di rumah, Bu, ini nanti dulu. Bu, ini kok dingin. Nah, itu salah satu contoh-contoh bahwa kita sebagai guru, sebagai karyawan yang berada di bawah naungan yang kita ikuti, yang memberikan kita pekerjaan dan memberikan kita kewajiban-kewajiban, di sini kadang kita abai untuk kesenangan kita. Namun untuk kesenangan itu setiap individu memiliki takaran sendiri. Kalau bagi saya di rumah bisa selonjor, kemudian bisa guyon dengan anak, itu sudah merupakan kesenangan. Tapi mungkin lain dengan bapak atau ibu-ibu yang lain. Takaran senangnya kalau bisa healing sampai ke Amerika atau sampai ke Amerika. Nah itu kan beda-beda. Nah itu salah satu bentuk pemenuhan kesenangan.
Dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, pertanyaannya mungkin nih, apa sih hubungannya dengan pendidikan? Apa sih hubungannya dengan perilaku? Dari kelima dasar kebutuhan manusia ini sangat berpengaruh besar Ibu pada perilaku manusia. Di mana yang tadi saya sampaikan contoh nyatanya, ketika kita tidak mendapatkan kebutuhan dasar itu sesuai dengan yang kita butuhkan, seperti tadi, arep pengen seneng-seneng ini saya, itu akhirnya kita melakukan perilaku-perilaku yang kurang positif. Sama anak di sekolah aja, anak orang banyak kita harus bermanis-manis, tidak boleh kasar, tidak boleh membuli. Nanti sampai rumah kadang dengan anak sendiri nadanya ngegas. Nah, ini salah satu apa hubungan dari kebutuhan dasar manusia mempengaruhi perilaku. Kemudian banyak sekali nih, ada saya mendengar nek wis masalah peteng, ke masalah riskan. Angger wong tidak terpenuhi kebutuhan dasar hidup yang pertama, yaitu kebutuhan untuk makan, akal sehatnya akan hilang. Betul sekali. Makanya tadi sempat saya biar sama Pak Slamet, Bu siapa? Bu Juar melongok untuk sarapan dulu, sarapannya ada temen gitu. Yo kok nek nggawe nyepol pepeke, ya Pak Slamet nanti kalau wis marek kan ora rewel ya gitu. Ini salah satu bentuk-bentuk dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Ketika kita lapar, apapun yang akan disodorkan, apalagi harus mendengarkan seperti ini ngantuk, wis sambilan aja. Kemudian apalagi sampai dengan menyentuh ke hal-hal yang sifatnya agak sensitif ya, itu bisa sangat-sangat memicu untuk terjadi adanya perilaku yang negatif. Kenapa terjadi perkelahian, kemudian terjadi perkelahian secara massal? Ini kadang karena kita kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Banyak sekali pengangguran, nggak bisa mendapatkan makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Akhirnya ada orang ngomong seperti ini sedikit tersinggung, paling deloke mripate rada ombo tersinggung. Nah, ini salah satu yang mempengaruhi perilaku adalah 5 kebutuhan dasar ini. Berikut ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam choice theory yang menyatakan bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, menurut Ibu-ibu gimana? Masuk ya? Ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan tertentu. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan. Ketika murid itu patuh kepada kita, dia sedang membiarkan dirinya untuk mengikuti apa yang dimau oleh guru. Tetapi murid memiliki kontrol sendiri, memiliki tujuannya sendiri. Salah satunya tadi, biar tidak nek wis weruh BK langsung kelambine tak pukul ben ora usah dadak diawe, ben ora usah dadak digeret kelambine kon mleboke. Lagi, kalau sudah dengar pengit BK bunyi yang langsung melayu ben ora kon muter lapangan. Nah, itu salah satu tujuan-tujuan itu dipengaruhi juga oleh kebutuhan dasar dan ada kaitannya juga tadi dengan motivasi ya. Motivasinya melakukan sesuatu itu apa? Lanjut Bu Rodia. Lanjut dari kelima kebutuhan dasar kita masuk ke dunia berkualitas. Apa sih dunia berkualitas? Setelah kita memahami bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang namanya kebutuhan berarti harus dipenuhi, beda dengan keinginan. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, pikiran panjenengan semua, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan dan
berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah sampai di titik ini, Ibu-ibu sudah sampai di titik ini adalah melalui tahapan-tahapan yang tidak pendek. Mulai dari sekolah TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan sudah ada yang kuliah S2. Pasti ada satu saja hal yang masih terpatri di ingatan dan di hati mungkin, kesan tentang guru, entah guru yang paling idola menurut ibu-ibu atau yang paling menjengkelkan, pasti punya. Ini kadang kita mengingat sesuatu itu tidak selalu dari yang positif ya. Kita pun demikian kepada anak. Ketika kita menilai proses untuk perilaku, kadang kita ambil yang up, yang paling super baiknya dan yang paling down atau yang paling kurang. Nah, kita pun demikian kan Bu. Dulu saya pernah di SD waktu itu merasa sangat-sangat takut. Betul sekali Bu. Takut, kemudian pokoknya kacetan lah bahasa di sini. Ketika mau masuk ke pembelajaran matematika. Ini pada saat itu saya takutnya itu karena saya memang lemah untuk hitung-hitungan, dan menurut saya wajah si guru ini sudah keren gitu loh, tidak murah senyum. Jadi stel face-nya itu sudah stel mencereng. Nah ini kita yang tidak tahu kemudian mau tanya kan jadi takut. Jangan-jangan nanti jangan-jangan nanti nah ini adalah ketakutan yang manusiawi yang juga akan nanti membentuk atau membekas sekali ketika kita mendapatkan pengalaman-pengalaman dalam hidup tadi. Ini kan dunia berkualitas, tapi kadang yang dimaksud di sini kita kan di kenyataan tidak selalu yang indah-indah gitu. Kadang ada yang hal yang tidak baik tapi malah justru yang tertanam di sini. Nah ini untuk dunia berkualitas hanya sekedar saja bahwa di dalam pikiran pasti kita menyimpan gambaran-gambaran, ide-ide, hal-hal orang-orang yang menurut kita luar biasa baik. Next ya Bu. Masuk ke 5 posisi kontrol restitusi ini yang tadi disampaikan Bu Rodia, yang kita masih sama-sama belajar dan mungkin masih baru bagi saya juga, mungkin bagi ibu-ibu semua. Di dalam 5 posisi kontrol di sini kita sebagai pendidik, yang pertama adalah ada posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mungkin dari ibu-ibu sudah pernah maos atau sudah pernah dengar dari 5 posisi kontrol ini? Adakah ibu-ibu? Bun? Pernah dengar ya. Nah ini akan kita kupas di sini. Kita sebagai pendidik, Nek Bu Rodia, yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Penghukum itu apa sih? Apakah Pak Jaksa yang di pengadilan sana? Bukan Bapak Ibu, bukan Ibu-ibu ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini yang sering kita abai. Kadang hukuman itu hanya diidentikan dengan fisik. Padahal ketika kita ngomong nyelkit, itu juga sudah merupakan hukuman. Dan itu justru lebih tajam bagi yang memperolehnya Bapak Ibu. Contoh saya, zaman saya kecil dulu, ketika melakukan kesalahan sama bapak saya langsung dijawab, langsung dideok, besok udah lupa, udah nggak sakit ya udah. Tapi begitu ada kata-kata sing cantik di hati sampai hari ini pun pasti kita akan mengingat itu, dan itu merupakan sebuah luka yang dalam. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem. Ya Pak ya. Lah nek orang ono hukuman, bagaimana sekolah mau tertib? Bagaimana sekolah mau
bagus, bagaimana aturan itu bisa terlaksana dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi perlu kita ketahui bahwa untuk menerapkan kedisiplinan budaya positif untuk posisi yang pertama, itu posisi kontrol penghukum, ini kurang efektif. Apalagi anak-anak kita sekarang sudah semakin gizinya bagus, pengalamannya dalam menggunakan media sosial juga lebih bagus mungkin daripada orang tuanya. Sebagai kita gurunya juga mungkin kalah dengan siswa. Nah, ini kita juga sudah tidak relevan lagi memberikan atau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Biasanya di sini nih yang sering kalimat-kalimat keluar yang tanpa kita sadari kita masuk ke dalam posisi itu. Patuhi aturan saya, awas nih orang, kayak gitu. Melebu kudu tepat waktu, awas nih orang aku takon busam. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat yang biasa atau sudah sering kita ucapkan tanpa kita sadari, itu masuk ke dalam kontrol sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara. Pokoknya nek orang dihukum ke bocah orang bakal manut. Wis ngandelo. Biasanya akan menggunakan dalih seperti itu. Nah, di sini saya pun sepanjang ini sebelum mendapatkan modul ini seperti itu melakukannya. Apalagi saat di lapangan, nek orang yang hukuman orang bakal tertib, kan kayak gitu. Paradigma saya seperti itu. Tapi begitu saya membaca ini, astagfirullahaladzim, ternyata itu kontrol yang tidak tepat untuk mengatasi ketidaktertiban anak-anak saya. Mari kita belajar bersama ya, ibu-ibu sekalian. Lanjut ke yang kontrol kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Ini yang sering ini. Posisi ini hanya biasanya guru akan bersuara lembut, kita halus, tapi lekit. Nah, ini yang sering kita lakukan, saya yang sering melakukan juga. Rumangsane tak cepati, tak rangkul, tak halus, tapi saya dengan bahasa saya nyelkit sebenarnya. Ini juga masuk ke dalam posisi kontrol yang kurang tepat untuk menangani atau menuntut anak-anak didik kita. Kalimat yang sering muncul, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Dua kali getun, jadi kamu bla 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 bla. Sakjane kamu tadi bisa seperti ini, kamu bisa seperti ini. Nah, itu menurut saya efektif untuk bisa membuka hati anak. Tapi ternyata di modul yang saya dapat ini itu termasuk ke dalam kontrol yang kurang tepat. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Secara tidak langsung, berarti nyong ini ya, akan membuat siswa itu menjadi down. Yang sebenarnya bisa untuk tidak demikian, tetapi karena ketidaktahuan saya, jadi anak sering akhirnya saya jadi flashback. Kadang saya merekrut anak-anak untuk ikut latihan, kemudian ada beberapa yang berangkat 1-2 kali, yang ketiga, 4 dan seterusnya dengan alasan ini itu nggak bisa datang. Nah, ini karena saya yang kemarin ngomongnya mungkin bagi saya halus, tapi bagi mereka sudah melukai hati. Nah, ini salah satu yang harus kita pelajari, terutama saya sendiri. Biasanya wonge cok beras di lapangan ngomong kadang kurang kontrol. Lanjut Bu Rodia. Di kontrol ketiga, yaitu pembuat merasa bersalah. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini kita dihadapkan, nah terus kon prige guru, ngene ora oleh, ngene ora oleh. Mari nanti kita bahas bersama. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya mereka akan berkata atau guru akan berkata, ayolah bantu demi bapak ya, ayolah kerjakanlah demi Bu Eka biar
nilainya bisa penuh semua. Ayolah cepet digarap, anteni ben nilainya orang ketinggalan karo kancane. Nah, hal negatif dari posisi ini posisi pembuat merasa bersalah itu biasanya cenderung sebagai posisi teman. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Biasanya nek tidak kemudian dicepai, tidak istilahnya orang tunggul gini, itu murid jadi tidak akan melakukan sesuai dengan motivasinya sendiri, hanya karena sering dicepai guru, sering dijawil guru lebih, sering istilahnya dibimbing lebih daripada yang lain. Biasanya tanda dari pembuat merasa bersalah, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata juga komunikasi menatap dengan bersahabat. Nah, ini juga salah satu bentuk kontrol yang kurang tepat, yaitu kontrol merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Lanjut Burodia yang keempat, yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Namanya juga pengawas. Ya jelas mengawasi apa yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Seorang yang menjalankan posisi pemantau biasanya akan mengeluarkan kalimat seperti yang tertera di depan, yaitu peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, ada lagi sanksi atau konsekuensinya apa. Nah, ini kita sudah mulai dari kontrol yang pertama, kedua, ketiga, ini keempat sudah semakin relevan dan boleh kita terapkan ya, daripada yang penghukum kemudian pemberi rasa bersalah. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan catatan-catatan, daftar, checklist, dan posisi pemantau ini diawali dari respon stimulus atau teori stimulus dan respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini juga sudah sering kita lakukan. Kita sebagai guru mapel juga ada tuntutan kita memberikan nilai sikap kepada murid-murid kita. Ini salah satunya kita sudah menjadi pemantau, Bapak Ibu. Kita mengandalkan catatan-catatan selama pembelajaran atau mungkin catatan-catatan khusus di luar pembelajaran kita saat menemukan murid-murid kita melakukan hal-hal tertentu. Di sini biasanya pemantau suaranya datar, bahasa tubuh yang formal. Kita masuk secara tidak disadari untuk posisi keempat ini kita sudah melakukannya sebagai kontrol pemantau. Lanjut Bu Rodia. Yang kelima, yaitu yang terakhir, yaitu kontrol kita sebagai manajer. Kontrol ini adalah kontrol yang paling relevan, yang paling baik di antara 4 kontrol yang di depan tadi. Posisi terakhir manajer sebagai mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid terkait dengan apa yang materi disampaikan oleh Ibu Rodia. Kita memberikan sanksi konsekuensi itu harus sudah dengan kesepakatan dengan murid. Ketika di konsekuensinya itu belum muncul, lalu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya kita lakukan dengan cara berkomunikasi yang baik dengan murid. Berikut, untuk seorang manajer, yaitu telah memiliki keterampilan di posisi teman, pemantau, biasanya kita sudah bisa memposisikan diri sebagai kontrol teman, sebagai pemantau. Ini kita nanti akan menjadi manajer, Ibu. Manajer apa? Manajer dalam kita mendidik dan menuntun anak-anak kita. Kalimat yang biasa disampaikan
apa yang kita yakini ini nanti akan kita gunakan dalam materi segitiga restitusi yang mungkin baru bagi saya pribadi dan mungkin ibu-ibu juga mungkin baru mendengar atau mungkin sudah pernah mendengar tapi belum tahu secara mendalam apa itu segitiga restitusi. Di tugas seorang manajer yaitu bukan untuk mengatur perilaku seseorang dulu. Kita itu di sini tidak boleh mengatur tapi hanya menuntun. Kembali tadi kalau sebagai penghukum, lah piye carane ben teratur, mosok kon ngejarke wae. Ya. Tidak, kita adalah penuntun anak-anak didik kita. Kita adalah sebagai petani, ibaratnya bibit kita adalah telo grade B. Ya bagaimana biar telo itu nanti kita bisa panen? Itu salah satunya dengan menyiapkan lahan sing maune lahane tandus, dikasih pupuk, sing pencahayaane kurang, ya disinari lagi, yang airnya kurang, kita kucuri lagi sehingga apa yang kita tanam, bibit yang kita olah itu tetap akan bisa kita panen tanpa menyalahkan ala bibit awal. Nah, tapi tugas kita adalah sebagai guru harus bisa mengolah, kita sebagai petani mengolah agar bibit yang kita dapat, yang kita olah itu bisa berkualitas dan bisa dipanen sesuai dengan yang diharapkan dalam tujuan pendidikan kita, yaitu murid-murid yang memiliki perilaku yang baik, kemudian murid-murid yang bisa merdeka atas dirinya sendiri, mampu untuk melakukan sesuatu di atas kemampuan atau hal-hal yang dimilikinya. Lanjut Bu Rodia. Ini masuk ke materi yang terakhir Ibu, yaitu restitusi, segitiga restitusi. Apa sih restitusi? Dari tadi disampaikan oleh Ibu Rodia. Nanti ada materi yang menarik baru bagi kita, yaitu restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak kemudian kembali ke kelompoknya dengan dendam dan dengan perilaku yang lebih jelek. Yang perlu kita garis bawahi, ketika kita melakukan atau mengambil restitusi itu, kita alangkah lebih baiknya kita juga berkolaborasi nih, karena di sekolah tidak mungkin kita akan menangani kasus-kasus tertentu. Contohnya saja yang di sekolah kita kerja, murid 8A melakukan sudah sama guru A, guru B, guru C, sudah diberikan istilahnya arahan, mesti kandani bola balik, tetapi belum pedas, belum manjur. Nah ini pasti si wali kelas akan membutuhkan bantuan kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Salah satunya yang paling dekat adalah guru BK. Kemudian ada lagi di atasnya, ketika nanti sudah tidak bisa mendapatkan solusi, kita lebih naik lagi, ada pengambil kebijakan di sekolah, yaitu Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada sebuah kasus Ibu di pelajaran saya. Ketika saya mengajak siswa saya di suatu kelas untuk praktik di lapangan dengan jumlah siswa 27 siswa, yang 26 ikut. Saya amati, saya pantau dengan antusias. Mereka bisa bereksplorasi,
bisa mencoba gerakan-gerakan yang tadinya takut jadi tidak takut, kemudian bisa membimbing temannya bagi yang psikomotornya lemah dibantu oleh temannya. Tetapi ada satu siswa, sekali dua kali ketika saya ajak praktek, alasannya tidak membawa kaos lah, kemudian sakit, pusing, dan lain sebagainya. Ini mengutip saya menjadi sebenarnya apa sih kok si A itu tidak mau ikut dalam pembelajaran saya. Saya tidak serta-merta langsung marah, ngopo deh orang main pelajaran ibu kan, tidak. Saya berpikir ulang, opo saya caranya ngulang olahraga gue monoton sehingga anak-anak tertentu yang merasa kalau gampang itu kan akan merasa cepat jenuh ya, dibanding anak-anak yang memang belum bisa, itu akan berbeda penangamannya. Contoh, saya melakukan gerakan smash misalnya, bisa melakukan dengan cepat. Ketika suruh melakukan berulang kali pasti akan ada kejenuhan lebih dibanding yang belum bisa. Yang belum bisa, gimana sih Bu kok bisa membolnya tinggi, gimana sih Bu kok bisa tepat bola itu mengenai telapak tangan, kok saya menyantol terus dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat anak menjadi lebih antusias. Tapi ketika ada anak yang malas-malasan, ini menjadi koreksi bagi saya. Apa saya caranya mulang itu kurang asik, kurang berpihak pada anak. Nah, ini menjadi koreksi pribadi bagi saya. Coba Bu Rodiah tadi yang ya, saya tanya kepada siswa itu, saya dekati memang dengan nada suara yang tadi posisi sebagai pemantau ya, karena saya sudah punya catatan berapa kali dia tidak ikut, alasannya apa. Ternyata beberapa kali nggak ikut itu anak ada di sekolah tapi dia berada di entah di kelas, entah di musola. Ini saya dekati. Sebenarnya kenapa? Yang kamu inginkan itu sebenarnya pelajaran PJOK yang bagaimana? Dan anak pun untuk mengungkapkan itu sering masih merasa kesulitan. Boten kertas Bu, boten kertas. Ini kan jelas tidak mungkin. Seseorang melakukan hal sesuatu itu pasti memiliki tujuan, memiliki alasan. Ternyata saya tanya sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa memang ada anak-anak tertentu yang tidak bisa dipaksakan untuk suka pada mapel saya, karena memang dia passionnya lah istilahnya, passionnya tidak di olahraga. Nah, ini yang menjadi PR saya juga, harus tetap bisa memfasilitasi anak, karena salah satu mapel PJOK ya anak harus mendapatkan nilai kan, tapi dengan kriteria atau dengan apa ya istilahnya, nilai parameter yang dibedakan. Ini salah satu restitusi yang pernah saya lakukan kepada siswa saya ketika tidak mengikuti pelajaran PJOK secara berulang kali. Lanjut Bu Rodiah. Nah, di sini ada juga perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi sudah disampaikan Ibu Rodiah di awal, hanya mengulang saja, yaitu hukuman sifatnya adalah tiba-tiba, biasanya menyakitkan. Biasanya yang mendapat hukuman itu merasa menjadi sebagai korban. Nah, kemudian konsekuensi itu apa? Konsekuensi adalah apa yang dilakukan tetapi sebelumnya disepakati bersama. Saya sempat bingung dulu pernah nek mulang ora entuk ngekeki hukuman. Mungkin nek kon bocah menyuruh siswa untuk putar lapangan ketika terlambat, itu sudah hukuman. Tapi saya pernah juga mendengar itu bukan hukuman selama sebelum itu dilakukan sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh guru dan murid. Nah, ini sudah saya lakukan. Setiap kali awal pembelajaran semester, biasanya selain refleksi secara umum, akan saya buat kesepakatan pembelajaran mapel PJOK. Salah satunya kesepakatan dalam menggunakan seragam olahraga lengkap, baik kaos maupun
membeli celana ketika mau mengikuti praktek di lapangan. Sepakat apa enggak? Sepakat Bu. Oke. Dimasukkan, sepakat enggak Bu, jangan dimasukkan. Malu, bokongnya ketok. Ya udah, sepakat tidak dimasukkan. Kemudian ada lagi, ketika masuk ke kelas saya di praktek, setelah ada guru, toleransi waktu 10 menit. Kalau guru sudah ada berarti kamu kategorinya adalah terlambat. Itu akan ada konsekuensinya. Apa disepakati? Push up Bu. Ada jangan Bu, nggak kuat. Jalan jongkok Bu ya. Mari kita sepakati bersama yang kamu juga bisa melakukan, teman-temanmu juga sepakat. Itu yang biasa saya lakukan seperti itu. Demikian pun dibuat, ya masih saja kita temui, nggak masalah selama tidak secara umum mengganggu pembelajaran yang namanya kerikil-kerikil kecil ya pasti kita temui. Yang penting seperti tadi Bu Rodiah yang ditestimoni untuk keyakinan kelas dari sekian siswa sudah sekian persen itu sudah merupakan nilai keberhasilan yang didapat. Berikut yaitu restitusi. Kalau tadi hukuman adalah merupakan identitas gagal menyakitkan yang harus terjadi, ya ora kudu sakit-sakitnya mak dunduk itu tadi yang disampaikan Ibu Rodiah. Kemudian konsekuensi yaitu merupakan harus tidak nyaman, tapi jangkanya jangka pendek karena sudah disepakati. Yang terakhir restitusi merupakan pilihan menguatkan dan masalah akan terpecahkan. Lanjut Bu Rodiah. Proses 3 tahapan restitusi didasarkan pada prinsip utama teori kontrol, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ini yang sudah pernah saya lakukan di kasus kedua. Yang pertama anak tidak mau ikut praktek, yang kedua anak ada di kelas tidak ikut praktek. Kemudian saya panggil, ternyata dia setelah saya terapkan tahapan-tahapan restitusi ini, saya panggil anak itu. Kemudian, kenapa kamu nggak ikut praktek olahraga? Bu, saya nggak bawa kaos Bu, kaos saya tadi ketinggalan. Kenapa bisa ketinggalan? Saya bangunnya kesiangan Bu, sudah saya tata di samping tas, tapi karena kesiangan jadi tertinggal. Langkah yang direstitusi ini adalah menstabilkan, nggak masalah sebenarnya. Ketika kamu sudah menata kaos atau seragam olahraga itu, tapi kamu bangun kesiangan, jadi kamu lupa. Berarti kan kamu sudah siap, artinya dari rumah sudah menyiapkan, nggak masalah. Sebenarnya kenapa kamu tadi tidak muncul di lapangan? Padahal kan bisa dikomunikasikan. Bu, karena saya takut sudah melanggar kesepakatan. Kalau praktik tidak menggunakan kaos olahraga, pasti akan ada konsekuensinya. Berarti kan kamu tahu bahwa perilaku itu adalah sudah melanggar. Tahu Bu, kan anak-anak sebenarnya kita pancing, kita arahkan ketika dia melakukan pelanggaran, kesalahan, kita arahkan untuk anak itu menemukan solusi dan jalan keluar, tidak serta-merta sini kamu tidak ikut praktek push up tanpa kita tahu alasan apa yang sebenarnya terjadi. Ini di tahapan validasi tindakan itu tadi ya, nggak masalah sebenarnya yang melakukan kesalahan seperti ini tidak hanya kamu, tapi kan perlu dikomunikasikan. Jadi istilahnya kayak meluk jalan, tidak selalu salah dan salah, tapi ketika anak terlambat pun kan tidak hanya anak itu yang melakukan keterlambatan, tapi ada anak lain gitu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinannya. Yang kamu yakini apa? Biar kamu bisa tidak terlambat, kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang diyakini apa ya? Harus tertib, ikut jam pembelajaran, masuk di lapangan, harus menggunakan seragam olahraga. Berarti kan dari keyakinan yang sudah dibuat atau dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan kelas, itu anak akan termemori di sini. Kita hanya mengarahkan saja.
Dan banyak kasus yang terjadi ketika kita menerapkan restitusi ini, anak yang tadinya temperamen, kemudian pendendam, itu akan bisa lebih melandai, bisa lebih menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan itu sebenarnya bisa diminimalkan dengan dia menemukan sendiri, kalau terlambat berarti ya bangunnya harus lebih pagi, ya. Kalau enggak, istilahnya seragam mau dipakai basah, berarti sebelum ada jadwal olahraga ya di rumah jangan dulu dipakai untuk berkegiatan. Ada lagi terlambat, misalkan tidak mengerjakan tugas karena malamnya begadang. Yang kamu yakini gimana? Ya seharusnya nggak begadang. Kan anak sebenarnya sudah tahu untuk keyakinan yang atau nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Lanjut dulu. Ini terakhir nih. Ini tahapan secara gambaran. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dalam kita mengambil sikap restitusi, yaitu yang pertama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ini tidak atau jangan diabaikan. Yang kedua, si anak atau si murid itu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan seperti itu dengan tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya. Kemudian tentu punya alasan ketika anak-anak atau murid melakukan hal-hal tertentu, misalnya nyemir rambut, itu sebenarnya ditanya itu kan benar ya, pengen kelihatan lebih gimana, lebih maco, lebih ganteng, lebih apa, tetapi dikembalikan lagi keyakinanmu itu apa, karena kamu masih berstatus sebagai siswa. Ya kalau ya nggak boleh seperti ini, ya udah diikuti aja, jangan kemudian kita menjudge kemudian anak itu yang sedianya bisa merespon dengan baik, bisa menjadi lebih baik, malah akan menjadi dendam karena cara-cara kita yang kita sampaikan kurang tepat. Lanjut Bu. Nah, ini penjelasan tentang apa yang tadi saya sampaikan secara garis besar. Gambarannya praktik ketika langsung ke anak seperti itu, ketika melakukan kesalahan itu menstabilkan dulu. Gak apa-apa, sebenarnya bukan kamu saja yang melakukan kesalahan seperti ini. Itu salah satu bentuk cara menstabilkan. Kemudian lanjut dia validasi tindakan yang salah, yaitu kamu pasti punya alasan dalam melakukan ini. Coba sampaikan alasan kenapa. Pasti semuanya memiliki alasan. Kalau bilang boten ngerti itu anak hanya karena enggan menyampaikan atau tidak terbuka saja dengan kita. Lanjut dia menanyakan keyakinan itu tadi. Setelah ditanya alasannya, kemudian kita melanjutnya ke keyakinan. Masih meyakini itu apa? Kalau terlambat tidak ya harus bangun pagi ini. Salah satu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ini yang sudah saya lakukan, yang tadi saya sampaikan. Salah satu siswa tidak mengikuti praktik dan saya tanya, ternyata karena dia bangun kesiangan, kemudian bajunya tertinggal dan dia menyadari itu sudah melanggar. Solusinya adalah dia harus bangun lebih pagi biar tidak tergesa-gesa dan tidak tertinggal bajunya lagi. Lanjut dia. Untuk kasus yang kedua, yaitu ketika saya lagi piket di salah satu kelas ada anak bertengkar karena hanya si A lagi ngepel, si B masuk dengan sepatu ngeranyah, kemudian yang ngepel merasa kurang ajar lagi dipel kok dicoti pakai sepatu. Ternyata ada alasan tertentu si B itu masuk tanpa menyangkut sepatu karena ada tugas lain yang segera harus diambil, yaitu mengambil buku untuk kembali lagi ke lab karena disuruh oleh salah satu bapak ibu guru. Ini kan harus kita tahu juga, nggak boleh serta-merta menyalahkan sepihak. Lanjut ya, demikian untuk paparan yang bisa saya sampaikan. Saya menyadari masih banyak sekali kekurangan karena memang kami masih belajar sampai detik ini, kami masih harus belajar. Sangat kami harapkan masukan, kemudian juga saran ketika kami dalam menyampaikan masih jauh dari kata baik.
Semoga paparan yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktunya. Kita sebagai pendidik mulai sekarang harus tergerak, harus bisa bergerak, dan harus bisa menggerakkan minimal untuk diri kita sendiri agar anak-anak didik kita menjadi tanaman-tanaman yang bisa kita panen sesuai dengan harapan kita sebagai seorang pendidik atau tujuan nasional. Tidak lupa salam dan bahagia. Jangan sampai kita bertetap mendidik siswa sampai melupakan kebahagiaan mereka dan diri kita. Tetap semangat, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang terlewat tadi, ada sesi tanya jawab ya, biar tidak ada yang tertinggal. Satu orang saja. Monggo yang mau menanyakan tadi. Terima kasih, semakin siang semakin menarik dan kita sebagai pendidik akan lebih cerah dalam mengarahkan peserta didik kita sehingga nantinya menjadi peserta didik yang benar-benar merdeka dalam belajar dan menemukan jati dirinya untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Yang ingin saya tanyakan Bu Ika, di dalam segitiga restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, yang paling efektif posisi mana terkait sebagai pendidik? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Itu tadi termasuk dalam materi yang memang baru ya bagi kita. Di dalam restitusi ada 5 posisi kontrol. Manakah yang paling efektif? Saya ulang kembali Bu, untuk posisi yang paling efektif adalah posisi kita sebagai manajer. Karena di posisi itu kita sudah tentu ada atau bisa sebagai posisi pemantau, juga posisi teman. Kalau kita sudah sebagai manajer, otomatis kita sudah melewati atau ada atau melampaui posisi teman dan posisi pemantau. Di mana posisi teman itu tadi masih ada kekurangannya ya. Kalau teman kadang ngomong halus, tapi kadang membuat sakit. Tapi ketika kita sudah laju lagi ke posisi yang keempat, yaitu sebagai pemantau, yang sudah sering kita lakukan, kita sebagai pendidik, kita akan punya catatan-catatan. Kemudian dalam memberikan tuntunan kepada siswa, kita akan sudah lebih bijaksana dalam artian kalau tadi sebagai posisi yang ketiga yaitu sebagai teman kan masih ya sudah rangkul, mendekati, bahasanya sudah akrab, tetapi masih ada bagian yang kurang tepat ketika kita posisinya sebagai guru. Namun ketika kita melaju ke pemantau dan sudah pada level yang kelima, manajer, ini sudah pada posisi kontrol yang paling efektif. Kita mampu untuk bagaimana menuntun siswa dalam menyelesaikan permasalahan, kemudian dalam bahasa juga sudah tidak halus tapi sebulan ini itu juga tidak. Kemudian sebagai posisi manajer kita juga bisa memperbaiki perilaku siswa dengan menuntun siswa itu menemukan jalan keluarnya sendiri tanpa harus menjustifikasi
kamu salah kamu, tapi di posisi inilah kita sudah mampu untuk membawa siswa, mengarahkan siswa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi yang paling efektif saya simpulkan adalah posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Demikian Bu Mutia. Terima kasih. Ya. Cukup untuk sesi saya ya. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Mohon maaf sudah minta waktu ekstra time Bapak dan Ibu. Saya ulangi sekali lagi, terima kasih dan saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah acara diseminasi modul 1.4 budaya positif sudah kita laksanakan. Kami mohon maaf banyak kekurangan baik dalam penyampaian maupun segala sesuatunya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semua dan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.